Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan bisa bertemu kembali melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode al-dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-43. Insyaallah kita akan membahas i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Ma'un serta kaidah yang ke-43 tentang isim-isim yang dihukumi marfu'. Sebelum itu mari kita murojaah terlebih dahulu materi al-dzikri level yang pertama pada bagian surat-surat pendek dan artinya. Lanjutan dari yang kemarin kita akan membaca dari surat Al-Lahab sampai dengan An-Nas pada halaman 15 sampai 15 ya. Halaman 15. Kita mulai wahid itsnan tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla narum dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya membawa kayu. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabit yang dipitah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila gelap buta. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan manusia yang hidup pada bulu-bulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang berdiri apabila dia berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembarang manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan-bisikan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya kita murojaah materi pada pertemuan yang lalu, i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Ma'un pada halaman 113. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Kita baca i'rabnya. Fawailul al-fa'u harfus nafin mabniyun 'alal fathi. Wailun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu lil musallina. Al-lamu harfu jarrin mabniyun 'alal kasri. Al-musallina ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa shibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i awailun. Mubtada'i wailun. Pada ayat tersebut, ayat yang keempat dari surat Al-Ma'un, kita telah mempelajari kaidah yang ke-42, yaitu macam-macam khobar. Pada ayat ini terdapat khobar, yaitu lil musallin, yang terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Susunan huruf jar dan isim majrur dalam bahasa Arab seperti lil musallin itu dinamakan syibhul jumlah. Sehingga khobar itu bisa berupa syibhul jumlah. Kesimpulannya, kemarin sudah kita bahas ada 3 macam khobar pada halaman 114. Ada khobar yang berupa isim dhahir, khobar yang berupa jumlah atau kalimat, dan khobar yang berupa syibhul jumlah. Contoh yang berupa isim dhahir, ana muslimun, muslimun sebagai khobar. Contoh yang khobarnya berupa jumlah atau kalimat, ada 2 macam, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Khobar yang berupa jumlah ismiyah, contohnya Musa qamisuhu jadidun. Kalimat qamisuhu jadidun itu merupakan khobar. Contoh kedua, khobar yang berupa jumlah fi'liyah, Musa yalbasu qamisan. Yalbasu qamisan, kalimat ini
yang berupa jumlah fi'liyah, kedudukannya sebagai khobar. Dan yang terakhir syibhul jumlah, seperti pada ayat ini lil musallin, huruf jar dan isim majrur. Contoh lainnya Umaru fil maktabati. Umaru fil maktabati. Kata fil maktabati itu bukan isim juga bukan jumlah. Dia disebut ya di tengah-tengah disebut dengan syibhul jumlah, menyerupai kalimat fil maktabati. Ini juga termasuk salah satu macam dari khobar. Ya. Berikutnya kita masuk pelajaran baru pada halaman 115, i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Ma'un. Saya baca: alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam syamsiyah mudghamah. Lam syamsiyah mudghamah. Fil lamil maftuhah. Maftuhah. Alladzi ya'mad tabi'i harakatan. Ya'mad tabi'i harakatan. Alladzina hu mim sakinah. Hum alladzina hum anun sakinah mukhfa. Indas sadil maftuhah. Bihunnah harakatain. Alif mad tabi'i harakatan. Solati. Hi solatihi. Mim sakinah. Solatihim. Alladzina hum 'an salatihim. Sa alif mad tabi'i harakatan. Sahu. Waw mad 'arid. Lissukun. Ithnan aw arba'. Aw sittu harakat. Nun sakinah. Indal waqfi. Sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Selanjutnya kita
kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kelima dari surat Al-Ma'un, alladzina hum 'an shalatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ini merupakan tafsir dari ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, yang khususnya merupakan ciri dari orang-orang munafik. Fawailul lil musallin. Ciri-cirinya yaitu mereka mengerjakan sholat tetapi celaka, dikarenakan alladzina hum an sholatihim sahun, mereka sholat tetapi melalaikan sholatnya. Kata wailun artinya adab yang sangat keras. Pada ayat ini ciri-ciri dari orang yang mendustakan hari pembalasan yaitu orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak benar, sholatnya dilalaikan. Nanti ada pembahasan antara lalai dan lupa. Kalau bahasa Jawa, lali karo lali atau nglalekake. Pada ayat ini sifat orang yang mendustakan hari pembalasan yaitu orang-orang yang sholat tetapi alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang melalaikan sholatnya. Makna dari melalaikan sholat ada dua. Makna yang pertama yaitu tidak mengerjakannya sebagaimana mestinya. Ini makna yang pertama. Tidak mengerjakannya sebagaimana mestinya. Sholat ada syaratnya, ada rukunnya. Dia tidak mengerjakannya dengan benar. Bisa jadi sholatnya tertolak. Bahkan ada sebagian ulama yang melihat seorang yang sholat, kemudian sholatnya buruk dan ditegur. Kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, kamu sholat seperti ini terus? Iya. Sudah sholat berapa tahun? 40 tahun. Sholatmu 40 tahun itu tidak diterima karena dia sholatnya tidak benar. Di antara yang pernah, dan ini juga ada hadisnya, Nabi SAW yang mengingatkan sendiri terhadap orang yang sholatnya buruk, dikenal dengan hadis musi'is sholat. Musi'is sholat, orang yang jelek sholatnya. Hadis tersebut terkenal, hadis musi'is sholat, orang yang jelek sholatnya. Ditegur oleh Nabi, disuruh ulang sampai 3 kali. Kemudian orang tersebut mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, saya tidak bisa sholat saya seperti ini, tidak bisa yang lebih bagus lagi. Maka Nabi mengajarkan inti dari apa yang ditegur oleh Nabi, bahwa sholat itu harus tumakninah, atau kata orang Jawa teminah, tenang. Waktunya berdiri ya berdiri dengan betul, waktunya rukuk ya rukuk dengan betul, jangan tergesa-gesa. Rukuk belum sempurna sudah berdiri. Sujud juga demikian, sujud di atas 7 anggota sujud, hidung dan dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung jari kaki, 7. Kalau belum sempurna jangan duduk. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada orang yang jelek sholatnya. Maka ini makna yang pertama, melalaikan sholat, maksudnya dia tidak sholat sebagaimana mestinya, seperti orang yang sholat tidak tumakninah. Maka orang tersebut termasuk orang yang celaka, karena sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat diterima itu syaratnya ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itu berlaku untuk seluruh ibadah. Berlaku untuk seluruh ibadah. Syaratnya diterima oleh Allah, diterangkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 2 macam. Yang pertama, syarat pertama harus ikhlas. Dia beribadah hanya mencari pahala dari Allah, hanya mencari wajah Allah, hanya mencari surga Allah, takut dengan neraka Allah. Ini termasuk niat yang ikhlas. Kemudian syarat yang kedua, dia harus beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan dia tidak ikhlas maka tidak diterima. Kapan pula ketika dia mengerjakannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu juga menyebabkan ibadahnya tidak diterima. Hadis ini yang menjelaskan tentang syarat yang tidak dia penuhi, yaitu dia tidak mengerjakan sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Seharusnya sholat itu tumakninah, itu termasuk rukun sholat. Harus tumakninah. Sudah jadi bahasa Jawa, teminah, anteng, tenang.
Paling tidak selama ukurannya seperti membaca satu bacaan. Misalnya kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azim dengan tenang satu kali itu sudah tumakninah. Ya, tapi banyak yang terjadi orang itu sholat zuhur 4 rakaat itu 1 menit selesai karena sholatnya tidak sempurna, dan ini termasuk bahaya. Dia bisa terkena ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makna yang pertama yaitu dia tidak mengerjakan sholat sebagaimana mestinya, tata caranya tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Kemudian makna yang kedua yaitu dari melalaikan sholat, menunda-nunda waktunya, tidak mengerjakannya pada waktunya. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama berkaitan dengan tata cara, makna yang kedua berkaitan dengan waktu. Waktunya sholat, dia tidak segera sholat, ditunda-tunda sampai datang waktu sholat berikutnya baru sholat. Nah, ini termasuk yang diancam dalam ayat ini dengan adab yang sangat keras. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan sholatnya, baik tidak benar tata caranya atau menunda-nunda dalam mengerjakannya. Kemudian dalam istilah bahasa Arab ada kata sahun, kata sahun atau berasal dari kata as-sahwu, artinya lupa. Kita sudah pernah atau sudah mengenal istilah sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa, baik karena menambah atau karena ragu-ragu atau karena mengurangi. Tiga-tiganya disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Sama dengan ayat ini, sahun itu asalnya juga dari kata sahwi, lupa. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam bahasa Arab itu sangat teliti. Disambung dengan kata apa? Kalau dalam ayat ini kata sahwi, sahun disambung dengan kata an. Sahun, kata sahun disambung dengan kata an. Artinya melalaikan. Melalaikan atau bahasa lainnya menyia-nyiakan. Ya. Di situ kalau kita artikan dengan orang-orang yang menyia-nyiakan sholatnya boleh. Sahun artinya menyia-nyiakan. Kemudian kalau kata sahun disambung dengan kata fi, ini artinya sudah beda. Artinya lupa. Dalam sholat itu yang dipakai yang ini, sahun fi, ya. Lupa. Yang pertama tidak berdosa. Adapun yang kedua tidak berdosa, sahun fi. Tapi kalau sahun an ini yang berdosa, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, melalaikan, lali dan ini lupa dan ini melupakan. Kalau kita buat kalimat yang mudah, lali kalau melalaiake, kurang lebih demikian dalam sisi bahasa. Contoh yang lain dalam bahasa Arab ada kata rohiba. Ini juga sering keluar dalam hadis. Rohiba an dengan rohiba fi artinya beda. Kalau rohiba an artinya benci. Kalau rohiba fi artinya suka, jauh. Hanya beda fi dan an. Maka dari itu dalam bahasa Arab memang sangat teliti, ya. Cuma ganti huruf jar saja sudah beda artinya, ya, jauh perbedaannya, sebagaimana perbedaan langit dan bumi, benci dan suka. Raghiba an artinya benci, kalau raghiba fi artinya senang atau suka. Jadi dalam ayat ini diambil dari faedah dari sisi bahasa, ada sahun. Kalau sahun an itu artinya melalaikan. Tapi kalau sahun fi artinya lupa. Maka ada istilah sujud sahwi, artinya sujud karena lupa. Contoh lainnya raghiba an dan raghiba fi. Kalau raghiba an artinya benci, sedangkan raghiba fi artinya suka. Anunya ditaruh di depan
depan berarti. Iya, kalau ini A-nya di depan. Gitu. Susunan katanya gitu. Karena di sini dalam Al-Qur'an itu kan bahasanya indah gitu. Jadi penempatan sabun belakangnya nun, nanti di akhir surat Al-Ma'un itu nun semua. Itu salah satu keindahan Al-Qur'an. Gitu. Dan dalam Al-Qur'an itu tidak waku. Kalau dalam syair-syair itu terkadang ada yang dipaksakan, tidak sesuai dengan kaidah. Kalau dalam Al-Qur'an sesuai kaidah, sempurna. Ini tafsir ringkas dari dari ayat yang kelima dari surat Al-Ma'un. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Alladzina ismun mausulun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin na'tun lil musallina. Alladzina merupakan isim mausul kata sambung mabni dengan fathah. Alladzina fi mahalli jarrin menduduki posisi jar sebagai sifat atau na'at dari kata al-musallin. Hum, silakan. Hum dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Hum merupakan dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, mabni dengan sukun. Hum menduduki posisi rafa sebagai mubtada. An harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni. An merupakan huruf jar mabni dengan sukun. An. Salatihim salati ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Him dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Salatihim ada dua kata, salah dan him. Salati merupakan isim majrur disebabkan huruf jar an, sehingga wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tanda jarnya yaitu kasrah. Salati tidak boleh ditanwin karena wa huwa mudhaf, berkedudukan sebagai mudhaf. Him dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan sukun. Him menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Sahuna khabarul mubtada'i hum marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudhakkarin salimun wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari hum an salatihim sahuna la mahalla laha minal i'rabi silatul mawsuli alladzina. Sahuna merupakan khobar dari mubtada hum. Marfu' hukumnya tanda rofa'nya yaitu wawu karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Sedangkan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar dari kata hum sampai dengan sahun
tidak memiliki hukum dalam i'rab karena sebagai silah mausul, keterangan dari isim mausul alladzina. Berikutnya kita bahas kaidah pada halaman 116. Kaidah ke-43 judulnya isim-isim yang dihukumi marfu'. Dan tinggal 2 pertemuan lagi selesai untuk jilid pertama, kurang lebih 1 tahun selesai jilid yang pertama. Insya Allah nanti kita lanjutkan jilid yang kedua. 3 bab yang terakhir itu judulnya hampir sama. 3 bab yang terakhir judulnya hampir sama. Yang ke-43 membahas isim-isim yang marfu'. Kemudian nanti yang ke-44 membahas isim-isim yang majrur. Dan yang terakhir nanti kaidah ke-45 membahas isim-isim yang mansub. Kita mulai pembahasan kaidah ke-43, isim-isim yang dihukumi marfu' atau al-asma al-marfu'ah. Orang Jawa ada yang namanya marfu'ah, perempuan. Artinya yang ditinggikan. Kalau dalam i'rab artinya yang marfu'. Kalau secara bahasa marfu' artinya yang ditinggikan. Dalam Al-Qur'an ada kata fi jannatin 'aliyah dalam surat Al-Baqarah, la tasma'u fiha laghiyan fiha rijal fiha sururum marfu'ah. Orang-orang yang di surga itu mereka akan ditempatkan pada kasur-kasur atau pada dipan-dipan, pada dipan-dipan yang ditinggikan. Marfu'ah secara bahasa artinya yang ditinggikan. Kalau dalam i'rab maksudnya hukumnya rafa' atau marfu'. Yang kita pakai di sini makna yang bahasa, makna yang sesuai i'rab, bukan, jangan diartikan isim-isim yang ditinggikan, nanti malah aneh ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah isim-isim yang dihukumi marfu' atau rafa'. Ada 7 isim, ada 7 kelompok yang dihukumi marfu', tetapi yang kita bahas 3 saja, sedikit demi sedikit. Karena kita dalam metode Adzikri ini tidak belajar secara detail. Kita belajar untuk mengetahui dasar-dasar bahasa Arab. Paling tidak kita sudah bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah serta mengembangkannya. Dan ketika kita ingin belajar kitab-kitab khusus bahasa Arab lebih lanjut, insya Allah akan mudah. Yang kita bahas 3 macam. Yang pertama yaitu fa'il. Fa'il artinya subjek atau pelaku. Dalam bahasa Arab disebut fa'il. Yang kedua mubtada, yang sering kita bahas, mubtada. Mubtada biasanya berada di depan, merupakan kata yang diterangkan, artinya yang akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga termasuk isim marfu' yaitu khobar. Khobar merupakan penjelasan dari mubtada. Sudah masuk bahasa Indonesia kabar. Khobar. Yang pertama fa'il atau pelaku atau subjek. Contoh kalimatnya Salat Zainabul Maghriba. Salat Zainabul Maghriba. Zainab salat maghrib. Kata Zainab, ya perlu diberi garis bawah. Kata Zainab itu sebagai pelaku dalam kalimat ini, sebagai subjek. Dalam bahasa Arab disebut fa'il. Dalam bahasa Arab disebut fa'il. Kita perhatikan di situ harokatnya dhammah, yang merupakan ciri-ciri umum dari isim yang marfu'. Biasanya kalau kita baca dalam i'rab, marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Maka yang kita bahas di sini semuanya dhammah, karena semuanya hukumnya marfu', sesuai judulnya isim-isim yang dihukumi marfu'. Pada kalimat ini contohnya yaitu kata Zainabu. Kenapa Zainabu kok tidak Zainaba? Karena hukumnya marfu'. Kenapa marfu'? Karena sebagai pelaku atau fa'il. Demikian kenapa harokatnya dhammah. Ya, sehingga harokat dalam bahasa Arab itu sangat menentukan. Jangankan huruf, harokat saja sangat menentukan. Ya. Kemudian yang kedua termasuk isim yang dihukumi marfu' yaitu mubtada. Ya, mubtada.
Contohnya Aisyatu mudarrisatun. Aisyatu mudarrisatun. Aisyah seorang guru. Kita perhatikan kata Aisyah. Aisyatu. Ya, digaris garis bawah. Aisyatu itu merupakan mubtada. Mubtada hukumnya pasti marfu'. Oleh karena itu harokatnya dalam contoh ini pasti dhamma. Tidak mungkin Aisyata. Kalau kita baca hadis, ya, kalau kita baca hadis pasti an Aisyata pasti. Karena hukumnya bukan marfu', tetapi hukumnya majrur. Kalau perempuan majrur itu tidak bisa ti, semuanya fathah. Jadi ketika mansub kita yang majrur, lafaz perempuan, nama perempuan itu selalu fathah. Maka kalau kita baca hadis an Aisyah. Kenapa kita sering membaca hadis an Aisyah? Karena Aisyah termasuk sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oleh karena itu kalau kita baca hadis pasti sering ditemui depan-depannya an Aisyah. Kalau tidak ya an Abi Hurairah. Karena memang dua sahabat tersebut adalah dua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kembali ke pembahasan kita pada kalimat ini, kenapa tidak Aisyata? Karena Aisyah dalam kalimat ini sebagai mubtada dan mubtada itu hukumnya marfu'. Oleh karena itu tandanya dhammah. Tandanya dhammah. Aisyatu. Contoh yang terakhir, khobar masih sama dengan kalimat yang kedua, Aisyatu mudarrisatun. Yang kita garis bawahi yang kedua, mudarrisatun. Yang kita garis bawahi kata mudarrisatun yang kedudukannya sebagai khobar. Aisyah mubtada, mudarrisatun khobar. Kenapa tidak mudarrisatan atau mudarrisatin? Karena kedudukannya sebagai khobar. Khobar itu pasti marfu'. Kalau marfu' berarti harokatnya dhammah. Ya, kalau kita i'rab mudarrisatun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun. Ini tiga isim yang dihukumi marfu'. Ada fa'il, ada mubtada dan ada khobar. Ya, cukup tiga ini sudah cukup bagus ya kalau kita paham ya. Isim-isim yang marfu'. Ada tiga, fa'il, mubtada dan khobar. Berikutnya kita akan menambahkan contoh yang lain dari Al-Quran supaya kita lebih memahami kaidah ini. Yang di awal, yang mubtadaun itu kalau dalam bahasa artinya yang diawalkan. Ibtida. Khobar itu keterangan atau kabar kalau bahasa kita, tapi lebih tepatnya keterangan. Jadi, kabar atau informasi. Contoh dari isim marfu' berupa fa'il atau pelaku. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Wa qatala Dawudu Jaluta, yang artinya dan Nabi Dawud membunuh Jalut. Kita perhatikan di situ kata Dawudu, bukan Dawuda, tapi Dawudu. Kenapa du tidak da? Karena hukumnya marfu' sebagai fa'il. Kalau kita balik harokatnya nanti artinya jadi keliru. Kita balik wa qatala Dawuda Jalutu, kebalik yang membunuh Jalut dan Jalut membunuh Nabi Dawud. Maka demikian maka dari itu penting untuk memahami harokat. Membaca Al-Quran tidak boleh salah harokatnya. Salah harokat berarti salah makna. Bisa jadi kesalahan besar menyebabkan pelakunya berdosa. Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Belajar Al-Quran secara teori itu fardu kifayah.
Sedangkan siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya sampai terjadi kesalahan besar, maka dia berdosa. Kesalahan besar itu adalah kesalahan yang mengubah makna. Termasuk harokat juga bisa jadi. Kalau salah ya wajib dibetulkan. Kalau bingung, kurang panjang itu masih dimaafkan. Kesalahan kecil, tidak sampai mengubah makna. Tapi kalau harokat panjang pendek yang matobiyah itu bisa mengubah makna, termasuk kesalahan besar, wajib diingatkan. Kalau kesalahannya terlalu banyak berarti wajib belajar intensif, betul-betul harus belajar. Kalau perlu ngulang dari Iqra jilid 1 pun tidak apa-apa. Ya, sehingga lupa waso ya. Saya pernah sampaikan gitu ya. Kalau hurufnya belum makan itu salah besar dosa. Ngaji nih dewi. Iya. Kamu ngoco ya ngoco. Baca apa dapat pahala, salah. Maksudnya halukannya panjang kurang panjang. Kamu nggak punya ngambil dulu bisa. Wah ngaji nih dewi. Sing dilompatin atau pahala. Ya, seharusnya dia memahami bahwa pahalanya dapat dari mana. Kalau ibadah membaca Al-Quran itu ya syaratnya sama tadi, 2, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau kita membaca Al-Quran juga harus sesuai tuntunan Rasul. Semuanya ada sanadnya sampai pada Nabi SAW. Dan diajarkan oleh para sahabat membaca Al-Quran itu ada aturannya, namanya tajwid. Kalau kita tidak membaca Al-Quran sebagaimana tuntunan Nabi, berarti ibadah tidak akan diterima. Ya memang tidak ada pahala. Iya, jadi inilah sisi penting belajar ilmu tajwid. Meskipun tidak paham teorinya, paling tidak bisa membaca dengan benar, atau paling tidak selamat dari kesalahan besar. Karena kesalahan besar itu bisa menjatuhkan pelakunya dapat mendapatkan dosa. Sebagaimana perkataan dari Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala. Kesalahan jali. Kesalahan jali. Ya. Kemudian contoh yang kedua dari fa'il, laqad ja'akum rasulun. Rasulun, arti dari ayat tersebut, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul berarti di sini sebagai pelaku. Kata kerjanya datang. Karena sebagai fa'il pelaku, maka hukumnya marfu'. Karena marfu' pasti tandanya dhammah. Kalau gambarnya rasul berarti tandanya pasti dhammah. Rasulun, tidak mungkin rasulan atau rasulin. Sehingga orang yang mau mengacaukan Al-Quran, ya, merusak ataupun mengubah Al-Quran, satu harokat saja pasti akan diketahui karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Kemudian contoh yang kedua untuk 2 kaidah sekaligus, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Contoh yang pertama, wallahu sami'un 'alimun, dalam surat Al-Baqarah ayat 223, yang artinya dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kata sami'un, kata Allah dan sami'un, alimun tidak. Allah dan sami'un. Saya ulangi yang diberi garis bawah, kata Allah dan kata sami'un. Allah sebagai mubtada, sami'un sebagai khobar. Dua-duanya hukumnya marfu'. Mubtada dan khobar sama hukumnya marfu'. Maka dari itu di sini harokatnya semuanya dhammah. Wallahu sami'un, semuanya dhammah karena hukumnya marfu'. Contoh yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung ataupun pemimpin bagi para wanita. Ar-rijalu mubtada, qawwamun itu khabar. Ar-rijalu tandanya dhammah. Kalau qawwamun karena dia termasuk jamak mudzakkar salim, tanda rufa'nya bukan waw, bukan dhammah tetapi waw. Ya. Ini beberapa contoh agar kita lebih memahami kaidah tentang isim-isim yang dihukumi marfu'. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Yang kembali ke yang alladzina hum itu termasuk itu kan sukun Ustaz ya. Iya. Tapi menduduki sebagai rofa Ustaz. Iya, rofa. Berarti rofa itu tidak harus kasroh, itu tidak harus Ustaz. Tidak harus dhammah. Gitu.
Tidak harus dhamma. Tidak harus. Iya. Jadi dalam bahasa Arab sudah pernah dibahas sebelum, kayaknya belum. Dalam bahasa Arab itu ada dua macam isim menurut harokat akhirnya. Isim menurut harokat akhirnya ada dua macam. Ada isim mu'rabun dan ada isim mabni yang sering kita bahas ya, mabniun ala sukun dan sebagainya. Jadi dalam bahasa Arab itu isim dilihat dari huruf terakhirnya atau harokat terakhirnya ada dua macam, mu'rab dan mabni. Yang mu'rab itu bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Kalau yang mabni itu tidak bisa berubah. Mabni itu artinya tetap. Sukun ya sukun terus. Fathah ya fathah terus. Mau marfu, mau majrur, mau mansub sama saja. Mabni tetap. Lah hum itu termasuk yang mabni. Ada rofa. Ya. Tapi kedudukannya rofa karena sebagai mubtada. Jadi kalau dikembalikan ke kaidah, kembalinya ke pembahasan tentang isim mu'rab dan isim mabni. Kalau kita baca dhamir pasti dhamirun munfasilun atau muttasilun mesti mabniyun. Karena dhamir itu harokatnya akan terus tetap mabni, tidak akan berubah. Yang bisa berubah itu namanya isim mu'rab. Bisa di-i'rab. Iya, Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Insyaallah nanti ada pembahasan di jilid 2 lagi. Demikian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.